Oke, jumpa lagi. Di video kali ini kita akan membuat mengenai rekomendasi laptop 10 jutaan ya. Bagi yang belum melihat rekomendasi laptop dari 8 jutaan bisa dilihat dulu sebelumnya. Ya, jadi di sini maksudnya aman tuh apa aman ya. Jadi nanti akan kita definisikan. Yang sudah lihat dari video sebelumnya yang laptop 8 juta harusnya sudah tahu maksudnya aman seperti apa ya. Jadi maksudnya aman itu bagaimana sih? Salah satunya aman ya, cocok digunakan untuk yang sehari-hari make laptop ini untuk bekerja ya. Jadi istilahnya all rounder lah untuk aktivitas, apapun aktivitasnya menggunakan laptop ini dimanapun pakainya ini. Kemudian aman berikutnya dalam artian aman tidak terlalu banyak memikirkan hal teknis ya. Hal teknis seperti ini, kalau install aplikasi ini kuat apa enggak ya, kalau jalan jalankan aplikasi ini masih support apa enggak ya. Ya, kemudian wah kalau jalankan aplikasi ini harus disetting optimal ini beberapa settingannya ini tidak perlu, jadi tinggal kalau normal ya tinggal jalankan aja. Kemudian baterainya jalan lebih dari 3 jam. Nah, ini penting karena untuk aktivitas sehari-hari kalau setiap kali menyalakan laptop harus colok listrik tidak enak. Kemudian proyeksi penggunaan minimal 3 tahun. Nah, berarti asumsinya ada garansi 2 tahun dan 1 tahun berikutnya harus diawet-awet ya. Nah, kemudian kategori ini cocok untuk siapa? Untuk yang mencari laptop yang best value. Ya, jadi uang yang dikeluarkan dapatkan value yang sepadan dan ada tambahan, yaitu harus laptopnya yang branded. Ya, branded maksudnya itu apa? Dari brand yang ternama atau brand yang sudah berkecimpung di dunia perlaptopan lumayan lama. Ya, brand-brand dari Tiongkok tidak ada di sini. Ya, jadi khusus yang branded ya. Ini bisa untuk main game enggak? Tipis-tipis. Ya, tipis-tipis. Nah, karena ini tujuannya apa? Untuk minimal 3 tahun ya. Kalau sering buat main game takutnya belum sampai 3 tahun sudah ada komponen yang harus diganti atau rusak. Nah, ya. Kan masuk ke poin kedua nih, tidak mau dipusingkan hal-hal teknis. Ya. Kemudian khusus untuk ini saya tidak di endorse, enggak, ini saya tidak dapat titipan enggak. Nah, tapi ini ada beberapa dari brand depannya A. Ya, di brand ini kalau mau ekstra garansi hingga 3 tahun, ini harus melakukan pengisiannya di sini ya. Ini tidak tahu nih sampai kapan, tapi per video ini dibuat 15 Juni 2026 ini masih ada. Nah, jadi kalau memilih brand A ini dicek dulu, kalau mendapat cover extended garansi 3 tahun silahkan diambil, tapi kalau enggak silahkan dipikir lagi apakah siap menanggung resikonya atau tidak dengan garansi yang ada. Ini harus dicek dulu, dipastikan ya. Ya. Yuk kita masuk yang pertama. Ya, ini ada dari Asus, serinya E1404FA. Speknya apa sih? Ini speknya Ryzen 5 7520U. Nah, ini prosesor yang diperuntukkan untuk mobile ya, laptop, sehingga irit daya. Dia 4 core 8 thread. Memorinya DDR5 LP, jadi tidak bisa di-upgrade. SSD-nya 512 standar. Kemudian yang poin menariknya dia sudah sertifikasi US military standard ini.
Ya. Jadi harapannya bakoh, tahan guncangan dan lain sebagainya. Bisa dibuka hingga 190 derajat, beratnya hanya 1,3. Ya, 1,3. Ini ada fitur AI nih, AI noise cancellation. Nah, ya, jadi ini dari Asus harganya hanya 10.200.000. Sudah disupport garansi Asus Perfect Warranty 2 tahun. Ya, 2 tahun. 10.200.000. Nah, kemudian berikutnya dari Acer. Acer serinya Go AG14 ini ya, panjang sekali. Ini pakainya apa sih? Prosesornya Core 5120U. Nah, berarti ini lumayan irit prosesornya. Dia 10 core 12 thread. Nah, tapi di sini 16 GB ya RAM-nya, memorinya DDR4. Nah, DDR4 nih yang wajib diketahui nih, DDR4. Kemudian garansinya tertulisnya 1 tahun, tapi sekali lagi bisa dicek di sini ya, apakah support extended garansi 3 tahun. Kalau support ya bisa jadi bahan pertimbangan dah. Tapi kalau misalkan tidak, mungkin kalau mau melirik yang lain silahkan. Ya, sudah tahu kelebihan dan kekurangannya. Oke, kemudian berikutnya dari Asus lagi, Asus serinya A1407GA. Ini lain dari yang lain karena apa? Prosesornya dia dari Snapdragon ya, X1 26100. Ini dari biasanya membuat handphone, dipakai di handphone. Nah, ini pakai untuk laptop. Nah, kelebihannya apa? Irit daya. Ya, irit daya. Dia 808 thread, sudah punya AI TOPS. Nah, kemudian RAM-nya DDR5. Oke. Garansinya juga sama ya dengan Asus yang tadi, 2 tahun Asus Perfect Warranty. Nah, 2 tahun nih. Harganya 10.500.000 saja. Nah, Acer tadi berapa? 10.300.000. Nah, ya, mulai sengit ini persaingan di sini. Oke, lanjut ya, dari Acer ini kelasnya beda karena ini adalah laptop bisnis, kelas bisnis, Travelmate, ya. Ini ya bisnis laptop. Kelebihannya apa? Kelebihannya kalau di sini khusus untuk bisnis ya. Jadi kalau di Lenovo itu ThinkPad, kalau di Asus ExpertBook, prosesnya menggunakan apa? Ini sama-sama Core 5120U. Nah, sama ya dengan Acer yang tadi 10299 ya. Yang bedanya di sini harganya sedikit lebih mahal, tapi dia mempunyai support garansi ya, hingga 2 tahun ini. Ya. Sekali lagi bisa dicek apakah termasuk extended warranty 3 tahun. Mungkin yang sudah pernah punya bisa share komentar. Dan dia mempunyai sertifikasi US Military Standard nih untuk durability. Jadi stabil. Salah satunya tahan goncangan dan lain sebagainya. Bobotnya tidak terlalu berat ya, 1,4 lah. Ya. Dan harganya 10.500.000. Bisa mendapatkan laptop kelas bisnis ya, dengan prosesor Core 5 ya. RAM-nya DDR5 ya. Oke, berikutnya masih dari Acer ya, serinya Go AG1472P. Prosesornya sama ya, hampir sama dengan yang sebelumnya. Tapi yang perlu diperhatikan RAM-nya ya. Di sini RAM-nya DDR4. Nah, tapi ini yang posisi yang menarik ini. Ya, yang menariknya dia
Dengan range harga yang 10 jutaan dia berani memberikan storage 1 tera, sedangkan yang sebelumnya 512 semua nih ya, 512 semua ya. Ya. Ini berani memberikan 1 tera tapi dikompensasi RAM-nya DDR4. Nah, ini menarik ini. Ya. Harganya juga hampir mepet 11 juta. Garansinya 1 tahun. Saya lagi dicek apakah bisa di-extend 3 tahun. Kalau bisa di-extend 3 tahun, pilihan yang menarik ini. Nah, pilihan yang menarik. Oke, jadi gitu. Jadi ini listnya dari yang termurah hingga yang termahal. Yang termahal malah DDR4 ya, tapi kompensasi dapat storage. Di sekarang ini in this ekonomi storage lumayan mahal. 1 tera ini ya bisa kurang lebih 1 juta ya. Ini berani ngasih nih ya. Dan kalau saya diminta untuk memilih, sekali lagi bukan berarti laptop yang lain jelek, enggak. Nah, sesuai kebutuhan saja. Tadi kebutuhannya kan sudah kita definisikan kebutuhannya ini. Nah, kira-kira yang akan saya pilih apa sih? Nah, yang pertama saya milih laptop bisnis Travelmate. Ya, ini menarik karena sudah tersertifikasi US Military Standard. Ya, 2 tahun. Kalau masuk di extend program Acer tadi jadi 3 tahun, sangat menarik ini. Harganya relatif terjangkau 10.500.000 ya. Meskipun tadi ada yang military standar juga ya. Ya ini sama nih ya, military standar tapi harganya lebih murah. Tapi ini bukan laptop bisnis. Nah, menarik ini ya. Ryzen 5 7520U. Nah, makanya saya masukkan ke dalam nomor 2. Nah, harga lebih murah, bukan laptop bisnis, laptop consumer, tapi dia tersertifikasi US Military Standard. Nah, pakainya pun dia sudah prosesor yang irit daya, bukan laptop yang untuk performa kenceng-kencengan enggak. Nah, sekali lagi tujuannya buat apa? Irit daya, all rounder activity, dibawa kemana saja enak. Kemudian yang ketiga, nah yang mungkin ini sedikit tricky, makanya di range harga sekian harus sesuaikan dengan kebutuhan dan budget. Nah, jadi kalau budgetnya mepet, ingin dapat storage-nya yang lumayan banyak 1 tera, ya, 1 tera, tetapi performanya yang tidak lemot-lemot banget, kompensasinya mau menerima kompensasi RAM DDR4, ya pilihlah yang nomor 3 ini, Go AG14. Nah, harganya juga lumayan tinggi, hampir 11 juta, tapi dengan yang fitur yang ditawarkan untuk minimal 3 tahun bisalah inilah. Nah, sekali lagi dicek ya garansinya. Kalau extended warranty bisa diambil, kalau enggak silakan dipikirkan yang pilih yang lain atau ditabung dulu untuk ke range harga yang di atas ini. Nah, karena pilihannya semakin menarik di atas ini. Kemudian yang nomor keempat saya milih AG1472P 50C7. Nah, kenapa kok saya milih yang ini? Karena selisih sedikit ya dengan AG14 sebelumnya nomor 3 ini. SSD-nya hanya 512 ya, selisih 700.000 ya, langsung saja lah upgrade ke 1 tera kalau saya nih. Nah, ya. Yang terakhir ini bukan berarti yang jelek, enggak. Nah, ini saya pilih yang Snapdragon karena apa? Kompatibilitas terhadap software yang ada. Nah, ini kalau mau milih yang paling irit ya mungkin ini salah satunya. Tapi kalau laptopnya biasa digunakan untuk percobaan install aplikasi ini itu dan yang paling update ya, bisa dipertimbangkan karena belum semuanya support terhadap platform Snapdragon ini. Nah, tapi kalau digunakannya sehari-hari untuk office saja, nah ini enteng ini, ringan, ringan dibawa kemana saja dan bisa saja dalam 1 hari tidak perlu
charger. Nah, dan yang menarik lagi di range harga sekian sudah dapat Office ya, sudah dapat Office. Nah, ini bundling, dapat Office semua nih. Nah, jadi misalkan ini tidak sama Office, mungkin harganya bisa masuk range 9 atau 8 jutaan ini. Ini karena ada Office, harganya relatif lebih mahal, apalagi dolar naik ini. Nah, ya. Jadi itu laptop range harga 10 jutaan dari saya yang saya pilih. Kalau pilihanmu seperti apa? Kalau ada yang belum masuk di sini tapi lebih bagus bisa share ya. Oke. Jangan lupa untuk happy coding.